Rencana aksi 24 Juli gagal total. 6 orang diciduk, korlap kabur, bohirnya ngumpet, para bocah kebingungan. Sangat lucu sekali melihat aksi 24 Juli. Tidak seperti gambar-gambar di medsos. Wah, kayaknya yang datang banyak sekali. Ternyata yang datang cuma 6 orang. Itu pun sih kepengen lihat demo. Dan yang 2 lagi sudah ditangkap di Jawa Tengah dan malah meminta maaf dengan tampang yang sangat memelas sekali. Bahkan Ade Armando juga menyebut rencana aksi 24 Juli gagal total. 6 orang diciduk, korlap kabur, bohirnya ngumpet, para bocah kebingungan. Ini Ade Armando juga sambil men-share sebuah screenshot. Seperti ini bunyinya. Bro, gimana ini? Adik-adik STM pada kecewa. Kok mereka nggak ada yang sampai di lapangan? Nyatanya kok nggak ada aksi? Infoin dong kalau aksinya jadi atau enggak, atau batal gitu deh. Demonya nggak jadi bro, logistiknya dibawa kabur sama Miftahul Khoir. Miftahul Khoir siapa bang? Kok bisa sampai bawa kabur logistik? Iya nih, dah pada siap. Tolong koordinasikan Min. Inisiatif boleh, tapi ini pergerakan bukan tawuran. Khoir itu yang punya akun IG ini bro, si penggerak aksi. Ya ternyata logistiknya dibawa kabur deh, jadi aksi batal. Ya cerita-cerita di medsos seperti itu. Bahkan di waktu yang sama Jokowi malah sibuk blusukan mengecek obat-obat di apotik, apakah tersedia apakah tidak untuk penanganan pandemi ini. Tak taunya malah ada pergerakan turunkan Presiden Joko Widodo. Ya jelas lah, masyarakat sekarang sudah jelas, sudah capek demo-demo. Dan nyatanya aksinya sepi, bahkan tidak ada satupun orang yang datang. Ya kecuali orang yang 6 tadi, katanya sih ingin melihat demo. Ya tapi nggak tahu lagi. Tapi sekarang sudah dibebaskan oleh pihak kepolisian. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rakyat sudah cerdas, yang datang cuma 6 orang. Polisi mengamankan 6 orang di kawasan Monas, Jakarta Pusat tadi pagi. Ke-6 orang tersebut diamankan karena diduga hendak demo Jokowi Endgame. Iya betul, ada 6 orang, kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Wisnu Wardana saat dihubungi detik.com pada Sabtu 24 Juli. Wisnu menyebut 6 orang itu diamankan pagi tadi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dia belum memerinci perihal penangkapan 6 orang tersebut. Lagi diinterogasi, imbuhnya. Dihubungi terpisah, Kabak Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto membenarkan penangkapan 6 orang tersebut. Dia menyebut saat ini ke-6 orang tersebut masih diperiksa, masih didalami reskrim. Apa peran mereka katanya? Seperti diketahui, seruan demo Jokowi Endgame muncul di media sosial. Seruan demo itu untuk menuntut penolakan kebijakan PPKM. Wacana unjuk rasa hari ini beredar dari poster di media sosial. Aksi bertajuk Jokowi Endgame rencananya dilakukan pada 24 Juli dengan melakukan long march dari Glodok ke Istana Negara, mengundang seluruh elemen masyarakat untuk turun ke jalan menolak PPKM dan menghancurkan oligarki istana beserta jajarannya. Demikian seruan pada poster tersebut. Polisi sejak pagi tadi melakukan pengamanan di kawasan Istana Merdeka. Sejumlah aparat polisi berjaga di lokasi dengan peralatan dan kendaraan taktis. Polda Metro Jaya menyiagakan personel mengantisipasi seruan demo Jokowi Endgame tolak PPKM. Personel disiapkan untuk melakukan pengamanan hingga pengaturan lalu lintas di titik aksi. Ada 3.385 personel, kata Polda Metro Jaya Kombes Marsudianto saat dihubungi detik.com pada Sabtu 24 Juli. Ribuan personel itu terdiri atas elemen TNI Polri hingga dari Pemda DKI. Ribuan personel itu nantinya akan difokuskan berjaga di kawasan Istana Negara. Terkait estimasi masa pendemo, Marsudianto enggan berspekulasi. Pihaknya mengantisipasi adanya massa dari pihak luar kelompok yang akan menggelar demonstrasi hari ini.
Kita tidak bisa perkirakan karena mungkin nanti ada masa-masa cair ketika mereka bergerak. Itu mungkin akan ada ikut, jadi kita tidak bisa memastikan, katanya. Diketahui seorang remaja provokator aksi demo Jokowi Endgame berhasil dijidukkan barat. Hal itu terungkap lewat video permintaan maaf pelaku kepada masyarakat yang saat ini tengah viral di media sosial. Video permintaan maaf remaja provokator demo Jokowi Endgame tersebut ikut dibagikan mantan politisi Demokrat Ferdinand Huta Heian lewat postingannya di Twitter pribadinya, seperti dilihat pada Sabtu 24 Juli 2021. Dalam narasi cuitannya, Ferdinand menilai pelaku provokator aksi demo untuk menurunkan Presiden Jokowi itu harusnya dijemput oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris untuk diberikan pembinaan wawasan kebangsaan. Bocah ini harusnya dijemput BNPT dan diajari wawasan kebangsaan supaya kelak menjadi penyebar wawasan kebangsaan di lingkungannya, tweet Ferdinand Huta Heian. Hal itu menurut Ferdinand agar remaja-remaja di Indonesia seperti pelaku tidak diracuni oleh paham radikalisme dari pihak tak bertanggung jawab. Jangan dibiarkan remaja-remaja seperti ini diracuni radikalisme, tuturnya. Dilihat dari video tersebut, tampak remaja provokator demo Jokowi Endgame itu mengaku tidak berniat melakukan perpecahan di masyarakat lewat aksi demonstrasi tersebut. Dengan inti saya menyatakan bahwasannya saya tidak pernah berniat untuk melakukan perpecahan, ujar pelaku dengan wajah memelas. Ia pun menegaskan tidak akan turun berpartisipasi pada aksi demo Jokowi Endgame tersebut. Selain itu, si provokator juga mengaku telah keluar dari sejumlah grup di media sosial yang berisi ajakan untuk ikut demonstrasi melengsarkan Presiden Jokowi. Saya tidak akan ikut melakukan aksi pada tanggal 24 Juli 2021 dan saya sudah keluar dari semua grup medsos yang berisi ajakan-ajakan untuk melakukan demonstrasi, ungkapnya. Pada akhir cuplikan video tersebut, remaja provokator demo Jokowi Endgame tersebut kembali menekankan bahwa dirinya tidak akan pernah ikut aksi demonstrasi massa yang menentang pemerintahan Jokowi. Saya tidak akan mengikuti aksi-aksi yang menentang pemerintah dan tentunya untuk menurunkan Presiden Jokowi, ujarnya. Polda Metro Jaya memburu otak di balik penyebaran informasi di media sosial tentang ajakan aksi unjuk rasa Jokowi Endgame untuk menolak pembatasan kegiatan masyarakat. Nanti kita cari, kata Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan. Yusri meyakini informasi yang tersebar melalui media sosial adalah hoax. Pasalnya, petugas telah menginformasi kepada organisasi masyarakat maupun Gojek Online bahwa mereka tidak terlibat dalam seruan aksi tersebut. Banyak flyer yang beredar di media sosial untuk mengajak demo di Jakarta. Beberapa organisasi seperti Ojol dan organisasi yang lain mengatakan tidak ikut karena mereka sadar bahwa Jakarta ini tinggi angka penyebaran virus, ungkap Yusri. Dia pun mengharapkan masyarakat bersabar dan mematuhi aturan PPKM level 4. Hal ini bertujuan agar setelah selesai dilaksanakan pada 25 Juli besok, pemerintah dapat memberikan relaksasi pada PPKM level 4 sampai tanggal 25. Harapan pemerintah akan melakukan relaksasi jika positif rate turun, di rumah sakit turun, jadi relaksasi akan berjalan, imbuhnya. Namun demikian, untuk kondisi saat ini, Yusri menyampaikan pihaknya sejak pagi tadi sampai siang belum melihat kerumunan massa unjuk rasa. Adapun kalau ada massa aksi yang berkumpul, aparat kepolisian akan membubarkan secara persuasif. Sampai saat ini belum ada aksi sama sekali. Tapi kalau tetap ada yang bandel, kita persuasif humanis, kita sampaikan kembali hindari kerumunan, kata Yusri. Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengerahkan 400 personil yang akan disebar di kawasan Bundaran Senayan, Tugu Tani, hingga Glodok. Menyusul adanya kabar aksi unjuk rasa menolak pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Ya, untuk dari lalu lintas, kami siapkan 400 personil yang kami sebar di Bundaran Senayan sampai dengan Glodok. Jadi sampai juga dengan Tugu Tani, kata Kabag Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karo Sekali kepada wartawan pada Sabtu 24 Juli. Guna mencegah gelombang aksi demonstrasi tersebut, Karo Sekali menyampaikan pihaknya akan melakukan penutupan arus lalu lintas dari arah Bundaran HI sampai kawasan Istana Merdeka. Nantinya penyekatan akan dilakukan penggunaan barir dan MCB. Jadi kami lakukan di sini penutupan arus dari arah Bundaran HI menuju Istana. Kami sekat dengan MCB dan barir, sebutnya. Tak hanya itu, penyekatan dengan barir dan MCB juga akan dilakukan di depan kantor Pertamina dan di kawasan Harmoni. Jika ada massa yang hendak berdemonstrasi, maka kepolisian akan menghimbau untuk membubarkan diri.
Kemudian di depan Pertamina juga kami sekat dengan MCB dan barir, serta di Harmoni. Jadi, tiap yang melaksanakan aksi di sini akan segera kami himbau untuk membubarkan diri, papar dia. Karo sekali menambahkan, penyekatan juga akan diperketat bagi orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan untuk melintasi jalan. Meski demikian, hal tersebut masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan. Untuk titik penyekatan akan kami perketat apabila ada orang yang tidak berkepentingan atau hanya ingin jalan-jalan. Iya, betul sekali, situasional. Jadi, kami melihat situasi di lapangan bagaimana situasinya. Apabila nanti diperlukan melakukan rekayasa penutupan, maka itu akan dilakukan oleh anggota kepolisian, ujarnya.